Mari kita buka Alkitab kita membaca dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Bapak Ibu boleh memperhatikan Alkitab masing-masing, saya bacakan dalam TB yang kedua. Sebab itu, sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang cabul, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Sebab itu, janganlah berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apa yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak. Sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai engkau yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas engkau. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Suatu ketika ada seorang petani, dia berjalan ke sebuah hutan. Terus kemudian yang terjadi adalah dia menemukan seekor anak elang yang sedang terluka. Karena dia jatuh karena belas kasihan, dia kemudian ambil anak elang itu, dia kemudian rawat, dia kemudian balut luka-lukanya, dan kemudian dia taruh di tempatnya. Waktu itu dia memelihara banyak ayam. Jadi dia kemudian meletakkan anak elang itu bersama-sama dengan ayam-ayam yang lain di kandang ayam. Bapak Ibu Saudara, kemudian yang terjadi, anak elang ini diberi makan sama seperti diberi makan ayam-ayamnya yang lain, pakan ternak ayam. Dia kemudian juga melatih ayam-ayam ini sama seperti ayam-ayam yang lain. Kebiasaannya apapun itu seperti yang lain. Dan si anak elang pun ini juga berlaku, bertingkah sama seperti anak ayam atau ayam-ayam yang lain. Begitu terus terjadi. Seringkali kita tinggal di tengah-tengah dunia, kita melupakan diri kita atau kita tidak sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita seperti seekor anak elang tadi di tengah-tengah dunia ini. Kita itu bingung dengan banyak hal tentang siapa yang harus kita tiru di dunia ini. Saudara, sosial media dan budaya populer itu terus-menerus menawarkan figur publik, influencer, selebriti yang kemudian tuh banyak sekali muncul di dalam hidup kita, dan kita sendiri seringkali bingung ketika mau cari panutan siapa yang akan kita tiru. Banyak orang mencari jati dirinya itu dengan gaya hidup mewah, hidup tren, hidup yang seperti standar dunia, apa yang dikatakan oleh dunia ini. Dan akibatnya banyak orang yang berusaha untuk mengisi kekosongan dirinya itu dengan segala kepuasan yang bersifat materi, duniawi, apa yang dikatakan popularitas. Saudara yang kasih Tuhan, dianggap dengan makin populer maka
makin bahagia dan hidup bermakna. Banyak orang termasuk teman-teman saya yang kemudian mulai main FB Pro gitu ya. Jadi content creator gitu ya. Apa saja diposting gitu ya. Satu sisi membawa cuan gitu ya. Tetapi di balik itu ada sebuah visi teologis yang sedang ditawarkan. Saya happy, saya bermakna kalau saya makin banyak followers. Kalau saya makin banyak yang kasih like, kalau saya itu bisa dapat cuan dari itu. Saudara yang kasih Tuhan, namun hidup dengan meniru standar dunia, ini akan berujung pada kekecewaan. Saudara, perasaan tidak akan pernah cukup, bahkan rasa hampa itu akan terus-menerus ada. Rasa tidak puas itu akan terus ada. Tren dan standar dunia sendiri itu berubah dengan begitu cepat, sangat cepat. Dan tidak akan ada akhir. Sampai kemudian seorang itu seperti merasa layak atau cukup. Tidak akan pernah berakhir, saudara. Akan muncul tren yang baru. Di sosial media, di Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Saudara, ketika hidup kita lebih berfokus pada apa yang dikatakan dunia, maka kita akan kehilangan arah yang sejati dan jauh dari tujuan hidup yang bermakna yang Tuhan telah rancang atas setiap kita. Hidup seperti ini penuh dengan kepalsuan dan akhirnya tidak menemukan damai dan makna yang sesungguhnya. Saudara yang dikasih Tuhan, Efesus pasal 5 ayat 1-20 ini Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus. Bagaimana mereka hidup di tengah masyarakat yang penuh dengan moralitas yang rendah, penyembahan berhala, gaya hidup yang egois, dan banyak yang ditawarkan untuk supaya apa? Puas. Supaya apa? Kosong itu terisi. Pada zaman itu pengaruh budaya sangat kuat menggoda. Mendorong orang itu mengejar kenikmatan tanpa memperhatikan kehendak Tuhan. Saudara, jemaat Efesus itu hidup di tengah godaan-godaan ini. Godaan penyembahan berhala, hidup amoral, percabulan, dan lain sebagainya. Bagaimana mereka bisa tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, ini menarik. Paulus menulis bagian ini menjadi sesuatu yang sangat menarik, Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal 5 ini bicara, kalau di Bapak Ibu mungkin pakai TB yang 1, itu menjadi penurut-penurut Allah sebagai anak yang kekasih, betul? Tetapi di TB 2 dimulai dengan kalimat ini. Sebab itu, sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah. Teladanilah Allah. ESV pakai kata be imitators of God. Teladanilah Allah. Tirulah Allah. Saudara, saya ingin tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara, apa proses pertama kali manusia belajar? Jadi cara belajar pertama kali. Cara belajar pertama kali itu disebut apa? Saudara, proses belajar pertama kali itu disebut imitasi. Imitasi, kita hanya tahu imitasi itu dalam pengertian sehari-hari barang tiruan. Ya, imitasi ini gelang imitasi, perhiasan imitasi. Ini emas imitasi. Yang kita konotasikan imitasi itu palsu, tiruan seperti barang-barang itu. Tetapi sebenarnya imitasi itu dalam pengertian sosiologi dan psikologi itu berbeda. Imitasi itu adalah sebuah proses belajar untuk kemudian seorang bisa meniru perilaku, tingkah laku, sikap apapun dari seseorang. Saudara, seorang bayi ketika dia ada di tengah-tengah dunia, ya, di awal-awal dia baru belajar, dia itu imitasi. Manusia mengimitasi pertama kali dirinya ketika dia ulang-ulang sebuah kata. Dia ulang-ulang walaupun tanpa makna, diulang-ulang. Bla 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 bla, ya. Anak-anak bayi kita lihat seperti itu ya, bayi-bayi. Dia ulang-ulang kata-kata itu tidak ada makna. Sampai suatu ketika berlanjut bertumbuh kemudian mulai muncul gitu ya. Orang tua mengajarkan momo mama, sebut mama. Ya, kemudian dia mulai mengikuti mama, mama, papa, akung, ya, seperti itu. Bayi mulai meniru, belajar untuk makan dan lain sebagainya. Itu imitasi. Jadi imitasi itu adalah suatu proses belajar yang pertama kali yang dilakukan oleh manusia. Belajar, meniru. Nah saudara, itu terus berlangsung seumur hidup. Sampai kita dipanggil Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang kita tiru, Bapak Ibu Saudara? Kita seringkali bisa meniru hal yang positif, tapi juga tidak menutup kemungkinan kita juga meniru hal yang negatif. Saudara yang kasih Tuhan, orang-orang waktu di Efesus itu ya, dengan konteks yang budaya yang sangat kuat, dengan godaan-godaan yang seperti itu, mereka bisa meniru apa yang ada pada saat itu.
budaya yang sedang berlaku pada saat itu. Yang gak apa-apa, kehidupan seks bebas gak masalah, kehidupan mabuk-mabukan dipengaruhi oleh budaya, yang gak apa-apa. Materi ini gak ada nilai ketimbang roh kita. Jadi gak apa-apa kalau kita melakukan apa saja, yang penting puas. Saudara, itu yang terjadi. Ketika Paulus menulis surat ini kepada orang-orang Efesus, Paulus berulang-ulang kali berbicara siapa diri mereka. Orang-orang di Efesus itu perlu sadar, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan karena dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Efesus pasal 2 berbicara tentang hal itu. Kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu mengikuti penguasa angkasa, roh-roh yang sedang bekerja di dunia ini. Dulu, itu dulu. Tapi sekarang, Paulus ingatkan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmatnya telah menghidupkan kembali. Telah membuat mereka menjadi baru, berbeda. Menjadi manusia baru. Bukan lagi manusia lama, tapi manusia baru. Saudara, ketika berbicara tentang hal ini, manusia lama dan manusia baru itu beda sekali. Pasal 4 Paulus banyak berbicara, siapa itu manusia baru? Kenapa disebut manusia baru? Saudara yang kasih Tuhan, satu kali Alexander Agung berjumpa dengan seorang prajurit yang bernama juga Alexander. Tapi Alexander ini dia adalah seorang pengecut. Prajurit ini seorang pengecut. Terus dia katakan kepada prajurit ini, kamu seorang prajurit, kalau kamu tidak ubah namamu, maka kamu ubah karaktermu. Seorang yang bernama Alexander Agung, seorang pemimpin yang hebat, tapi ketemu dengan Alexander yang lain, yang seorang pengecut. Kalau kamu tidak ubah karaktermu, ubah namamu. Saudara, hidup kita tuh bawa nama Kristen. Kristen berarti kita tuh pengikut Kristus. Kristus, nama itulah yang kita bawa. Kalau karakter kita tidak seperti karakter Kristus, maka ubahlah nama kita, bukan Kristen. Saudara yang kasih Tuhan, Paulus mengingatkan orang-orang di Efesus bahwa gaya hidup mereka itu gaya yang hidup penuh dosa. Perbuatan yang gelap, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Paulus menyebutkan segala kenajisan yang saat itu sedang mereka lakukan. Keserakahan, percabulan, kata-kata kotor, perbuatan-perbuatan yang harus ditinggalkan oleh orang percaya. Paulus menjelaskan bahwa ini bukan hanya bicara sekedar kesalahan, tapi itu memisahkan mereka dari Tuhan. Ingat siapa diri mereka, saudara. Hidup di dalam dosa adalah hidup di dalam kegelapan yang menjauhkan orang dari tujuan hidup, menyebabkan orang itu bingung, mengalami kerusakan moral dan lain sebagainya. Saudara, masalah di dalam teks ini adalah manusia itu cenderung meniru pola hidup yang salah ketika mereka tidak memiliki arah dan teladan yang benar. Paulus tahu bahwa mereka itu butuh panutan, butuh figur, dan figur yang tertinggi itu adalah Tuhan sendiri. Saudara, mungkin ketika bicara menjadi peniru Allah, mana mungkin? Kita mungkin berkata, kita ini masih manusia, kita tinggal di tengah-tengah dunia berdosa, masih ada daging. Mana mungkin kita menjadi peniru Allah? Be imitators of God itu absurd, itu hal yang mustahil. Mana mungkin menjadi peniru Allah? Nggak bisa. Manusia ini, contoh jangan terlalu idealis. Saudara yang kasih Tuhan, itu yang kita pikirkan, bukan? Saat kita jatuh di dalam dosa, kita seringkali kompromi. Iya, kita manusia gitu. Padahal Alkitab dengan tegas, dengan clear berbicara, jadilah peniru-peniru Allah. Teladanilah Allah. Saudara, saya ingin ajak kita berpikir seperti ini. Ketika bicara tentang meniru Allah dibawa dalam konteks yang jauh daripada Tuhan. Kita nih terpisah dari Tuhan jauh sekali. Saudara, itu memang akan menjadi sangat absurd. Mustahil, nggak bisa terjadi. Tapi bagaimana kalau kita bawa di dalam konteks sebuah relasi antara anak dan orang tua. Tuhan kita adalah Bapa kita, saudara. Ketika kita ini dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib, maka identitas kita tuh menjadi berbeda. Kita ini menjadi anak-anak Allah, bukan lagi anak-anak dunia ini. Kita bukan lagi anak iblis, tapi kita ini adalah anak Tuhan. Saat kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu juga status kita, identitas kita itu menjadi berbeda. Dan ini sangat mungkin bagi kita untuk kita meniru Sang Bapa kita. Saudara, seorang bayi
bertumbuh menjadi seorang anak, ketika dia meniru orang tuanya itu pasti bukan karena paksaan, bukan karena satu tuntutan, bukan. Tetapi dia meniru itu karena relasi kasih, dia trust, percaya kepada orang tua, percaya bahwa mama papanya mengasihi saya. Saya belajar ngomong, bicara, saya belajar makan, saya belajar pakai sepatu dan lain sebagainya itu karena saya tahu orang tua saya. Saudara, saya belum lama ini merenungkan ya, saya itu punya kebiasaan. Kalau belanja dari manapun begitu ya, setiap saya lihat plastik, kantong plastik, saya pasti akan keluarkan barang-barang dari kantong plastik itu. Terus kemudian apa? Lipat, mulai lipat bentuk segitiga, lipat-lipat gitu ya. Terus kemudian simpan plastik itu. Entah kamu dipakai kapan, tapi disimpan plastik itu. Setiap kali saya lihat suami saya atau orang di rumah meletakkan plastik secara sembarangan, saya langsung cepat inisiatif. Kayak senang saja ambil plastik itu, terus kemudian lipat-lipat plastik, terus kemudian simpan. Terus kemudian saya pikir, ini kebiasaan ini dari mana ya? Oh iya, saya ingat mama saya seperti itu. Kalau pulang pasar, papa pulang pasar bawa belanjaan, itu juga melakukan hal yang sama. Langsung kasih keluar barang-barang. Mau ikan, sayur begitu, kasih keluar. Terus kemudian langsung apa? Lipat plastiknya. Saudara, kebiasaan apapun itu karena kita meniru, betul? Orang tua kita. Dan itu terjadi secara alamiah. Tidak dipaksa-paksa. Iko gitu ya. Memang kadang saja harus butuh satu ketegasan dari orang tua untuk hal yang baik dan kita enggan untuk melakukan itu. Tapi secara natural yang namanya meniru itu adalah sebuah hal yang kita bisa lakukan tanpa paksaan. Kita melihat orang tua kita buat apa, kita lakukan itu. Nah, saat kita katakan kita ini peniru-peniru Allah, bahasa TB1, penurut-penurut Allah, maka kita melihat figurnya adalah Tuhan sendiri. Saudara, mungkin kita berpikir bagaimana mungkin meniru Tuhan, Sang Pencipta alam semesta ini. Dia yang kudus, yang maha kuasa, maha tahu. Tentu ketika bicara tentang meniru Tuhan, bukan berbicara tentang kita menjadi yang maha tahu, yang maha kuasa. Dalam karakter ilahi yang seperti itu bukan. Tapi kita meniru Tuhan itu di dalam karakternya. Kasih, kekudusan, keadilan, kesucian. Saudara, kita melihat siapa yang real. Allah Bapa mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Kalau kita sulit membayangkan Allah yang transenden, yang jauh di sana untuk kita tiru, saudara yang kasih Tuhan, ini yang menarik. Tuhan mengutus anaknya menjadi sama dengan kita manusia, tinggal di tengah-tengah dunia ini. Dan kita bisa melihat langsung bagaimana kemudian Yesus hidup, cara Yesus hidup lewat kebenaran. Bagaimana Yesus tinggal, Yesus mengasihi orang-orang, bagaimana Yesus melayani orang-orang. Bagaimana Yesus memimpin orang-orang. Sehingga kita kemudian mengasihi seperti Yesus mengasihi. Melayani seperti Yesus melayani. Dan memimpin seperti Yesus memimpin. Saudara, Paulus menyatakan bahwa cara meniru Tuhan itu adalah hidup di dalam kasih. Sebagaimana Kristus yang sudah lebih dulu mengasihi kita dan mengorbankan dirinya untuk kita. Tuhan memberikan teladan yang real, yang sempurna di dalam pribadi Yesus. Hidup di dalam kasih yang murni, rela berkorban, tidak pandang bulu, mengasihi bahkan orang yang dikatakan musuh sekaligus itu tetap dikasihi. Saudara, Yesus adalah contoh yang real, hidup di dalam terang tanpa celah, tanpa dosa. Saudara, saat kita dikatakan kita ini adalah anak-anak Tuhan, maka kita diberikan kemampuan untuk hidup sama seperti Kristus. Saudara, Roma pasal 8 ayat 29. Bukankah itu disampaikan juga oleh Paulus? Mari kita perhatikan bagian firman ini. Seringkali kita hanya membacanya di ayat yang ke-28. Roma 8 ayat 29 kita baca bersama-sama. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, Tuhan menebus kita, menyelamatkan kita, bukan hanya kita pindah dari neraka kepada surga, bukan. Tapi tujuan Tuhan menebus kita, menyelamatkan kita, mendamaikan kita, itu supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, apa yang Tuhan lakukan pada masa Yesus dan melalui Paulus itu tidak berhenti di sana.
Hingga hari ini Tuhan tuh terus bekerja di dalam hati kita melalui karya Roh Kudus yang menguatkan kita untuk hidup sebagai anak-anak terang. Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan, memampukan kita untuk hidup sebagai anak-anak terang. Tuhan menyediakan penuntun yang jelas bagi setiap kita untuk be imitators of God. Saat kita memilih untuk meniru Tuhan di dalam kasih, di dalam kebenaran, di dalam kesucian, maka Roh Kudus akan menolong setiap kita, memampukan setiap kita, memungkinkan kita untuk meninggalkan pola-pola dunia. Saudara, di tengah godaan dunia sampai saat ini, saudara ya, kita tinggal banyak sekali godaan tantangan yang terjadi. Mendekati pilkada, kita sendiri bisa lihat sosial media bagaimana ramainya. Apakah kita menyebarkan kasih atau kita menyebarkan kebencian? Kita menyebarkan fakta atau kita menyebarkan hoax? Seringkali di rumah bahkan di keluarga sendiri itu terjadi perpecahan karena beda pilihan politik. Sangat tajam, kebencian demi kebencian itu dilontarkan dan itu justru merusak komunitas. Bukan hanya komunitas dalam bermasyarakat, keluarga, tapi juga di dalam gereja Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, apapun pilihan setiap kita, panggilan kita adalah terus setia menyebarkan kasih. Dimanapun kita berada, kita menyebarkan kasih. Jangan sampai kita tergerus oleh pola-pola dunia. Kita bisa sedih ketika melihat ada banyak juga pemimpin-pemimpin yang dulu pernah menjabat sebagai menteri yang kemudian ditangkap oleh KPK. Mereka yang kemudian mengaku sebagai orang Kristen tetapi kemudian terikat oleh kasus korupsi. Kita sedih dengan banyak hal. Kita sedih ketika berhadapan dengan para pengusaha, orang-orang yang kemudian bekerja tetapi kemudian menghalalkan banyak cara untuk mendapatkan keuntungan. Kita sedih ketika melihat orang yang sudah berkali-kali dengar firman Tuhan tapi hidup tidak berubah. Di luar sana sama saja, ada 01, ada 02. Sama saja hidup tidak berubah. Kita sedih ketika mendengar banyak orang-orang di sekitar kita yang mulutnya mulut yang kotor. Saudara yang kasih Tuhan, Paulus berkata, tindakan percabulan, keserakahan, hawa nafsu apapun itu disebut saja di antara kamu jangan. Menyebutkan saja kelakuan-kelakuan di tempat yang sembunyi-sembunyi itu jangan, apalagi melakukan. Saudara, berapa lama kita hidup di tengah-tengah dunia ini sebagai orang Kristen? Kalau hidup kita tidak seperti Kristus, ubah nama kita. Keluar dari gereja kalau kita terus masih simpan dendam, bukan kasih, kita sulit mengasihi orang, keluarga kita, maka jangan sebut nama Kristen. Karena Kristus tidak seperti itu. Ada banyak orang Kristen di kota Manado. Banyak orang Kristen yang hidupnya biasa-biasa saja. Karena memang sudah terbiasa budaya seperti itu. Biasa-biasa saja. Mengikuti arus dunia. Pesta pora, hutang tidak dibayar. Sosial media menunjukkan banyak hawa nafsu, kemabukan, kenikmatan dunia. Saudara, kalau kita masih hidup dalam cara hidup di dalam kegelapan, maka lagi-lagi kita tidak pantas untuk menyebut diri kita Kristen. Tuhan memberikan kita identitas yang baru sebagai anak-anaknya. Dia menuntun kita untuk menjalani hidup yang penuh makna, penuh damai. Hidup sebagai peniru Allah, menjadi terang di tengah kegelapan. Berbeda, tampil berbeda. Garam yang mengasinkan, yang mengawetkan dunia dari dosa, memberi rasa di tengah-tengah dunia yang tawar, terang yang memberikan cahaya di tengah kegelapan dunia ini. Jangan sampai kita sama serupa dengan dunia ini. Roma 12 tadi kita sudah bacakan bersama-sama. Janganlah hidup kita menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara, Paulus berbicara itu dengan sangat jelas ketika dia katakan di ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, Paulus bukan hanya berkata menegaskan supaya kita itu membenci dosa, tapi juga Paulus berkata supaya kita itu menggunakan waktu yang ada. Sadar, aware. Hari ini adalah hari yang jahat, saudara. Apa saja bisa jadi halal untuk kemudian kepuasan diri sendiri. Aware lingkungan kita. Jangan jadi sama dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika kamu ada di sekolah, ketika kamu ada di kampus, ketika kamu ada di tempat pekerjaan, ketika kamu ada di dunia politik, ketika kamu ada di tengah-tengah keluarga, jangan sama dengan dunia ini. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Di dalam panggilan ini, panggilan yang tertinggi
untuk menjadi peniru Allah, meneladani Allah. Ada kuasa Roh Kudus dan firman yang menuntun kita setiap hari. Saudara, di ayat yang ke-17, sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 18, janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, penuh dengan Roh Kudus ini, saudara, bukan berarti kita bisa berbahasa atau melakukan sesuatu yang supranatural. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika hidup kita penuh dengan Roh Kudus, maka mulut kita penuh dengan puji-pujian, penuh dengan rasa syukur, penuh dengan mazmur. Kita memberkati orang lain lewat bibir kita, lewat mulut kita, bukan yang lain. Saudara, tentu ini tidak mudah, saudara. Tapi Tuhan menolong dan memampukan setiap kita. Saudara, siapakah yang kita tiru selama ini? Sekali lagi, pertanyaan yang sama saya ajukan. Apakah kita meniru Allah atau kita meniru dunia ini? Menjadi peniru Allah bukanlah panggilan yang mudah, tapi Tuhan meminta kita untuk melakukannya. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Dia memberi kita anugerah day by day. Roh Kudus menuntun kita setiap hari lewat firman, membimbing kita. Karena itu hidup seturut firman Tuhan. Lagu tadi yang kita nyanyikan, hidup seturut firman Tuhan. Bukan karena kita takut, hari ini tidak satu teduh, nanti sabantar satu hari ini. Kita mau menjalani hidup itu berat, kita penuh beban, kita nanti sial begitu. Bukan, kita saat teduh, kita baca firman Tuhan, kita datang ke gereja hari Minggu, itu bukan karena takut. Kita berdoa nanti Tuhan tidak mau dengar, cuma mau sampai di loteng. Tidak, saudara. Tapi kita datang karena kita mengasihi Tuhan. Kita ini anak-anaknya. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa hidup meniru Tuhan? Hidup di dalam kasih tentu yang pertama. Kasih Yesus yang mengasihi tanpa syarat. Dan kita dipanggil untuk mengasihi mereka tanpa membeda-bedakan. Orang di sekitar kita, bahkan orang yang sulit kita kasihi. Mengasihi mereka. Mulailah dengan tindakan yang kecil, yang mencerminkan kasih Tuhan. Saudara tahu bagaimana mengasihi pasangan saudara dengan caranya dia. Apa bahasa kasih pasangan kita? Saudara tahu bagaimana bahasa kasih anak-anak saudara. Kasihilah mereka dengan bahasa kasihnya. Jangan mengasihi dengan bahasa kasih kita, karena tentu tidak akan nyambung. Tapi kasihilah mereka. Ketika anak-anak kita itu mudah terluka dengan kata-kata, jangan kemudian ketika dia gagal dalam pelajaran, kita mulai membandingkan atau makin mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan buat dia. Nah, ini sama dengan dia itu memang rajin belajar, kan pasti bisa. Ayo cepat yo, bikin apa tugas ini dia. Kapan tidak baking ini dia dengan bagus dapat nilai begini. Aduh, saudara, saya tahu ada pilihan kata yang lebih baik. Kalau anak kita punya bahasa kasihnya adalah word, maka berikan dia dukungan, afirmasi supaya dia merasa dikasihi. Kalau pasangan kita itu merasa dikasihi dengan bentuk pelayanan, maka kasihilah pasangan kita dengan melayani dia. Dia mungkin tidak merasa dikasihi dengan bawa hadiah. Saudara mungkin bawa hadiah banyak-banyak, tapi pasangan baik itu suami atau istri tidak merasa dikasihi karena bukan itu. Dia mungkin pengen ada quality time, waktu bersama-sama di rumah. Saudara, kasihilah dari hal-hal yang kecil orang di sekitar kita. Saudara, yang kedua adalah tinggalkanlah perbuatan yang gelap. Jauhilah segala bentuk dosa yang menjauhkan kita dari Tuhan dan mengganggu hubungan kita dengan sesama. Mintalah Roh Kudus itu menunjukkan area-area mana di dalam hidup kita yang perlu untuk dipulihkan. Bagian-bagian mana yang masih mengikat. Dosa-dosa favorit kita yang sulit untuk kita lepaskan. Baik itu pornografi, judi, online, apapun itu kita perlu lepaskan. Jauhilah itu semua. Hiduplah dalam terang, sangat kontras gelap dan terang. Pilihlah untuk hidup jujur, bersih dan murni di hadapan Tuhan. Ketika saudara ada di dalam sebuah pertandingan, saudara lihat bagaimana sportivitas itu penting, kejujuran itu penting. Bukan hanya energi, tenaga yang dipersiapkan, tapi juga sportivitas itu dibangun. Kejujuran itu dibangun. Demikian juga di dalam pertandingan hidup sehari-hari. Jaga integritas kita. Penuhilah hidup kita dengan roh. Luangkan waktu setiap hari untuk kita betul-betul membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan dalam. Dengan mencari Tuhan. Tuhan, bicaralah kepadaku. Aku mau ikut apa yang Tuhan mau. Aku mau turut kehendak-Mu. Saudara sadar siapa kita ini? Saudara, cerita di awal tadi ketika sang petani menaruh seekor elang itu bersama-sama dengan ayam, lama-kelamaan dia menjadi seperti bertingkah seperti ayam. Tapi
perubahan terjadi. Ketika seorang penjaga hutan lewat di rumah petani itu dan kemudian kaget melihat, loh ini elang, kenapa kemudian ditaruh di kandang ayam? Terus kemudian sang penjaga hutan itu bilang sama sang petani, loh kenapa kamu memerangkap dia di dalam kandang ayam padahal dia ini raja dari segala burung. Dia akan terbang tinggi. Biarkan dia terbang tinggi. Jangan biarkan dia ada di kandang terus. Sang petani kemudian menyerahkan anak elang itu kepada sang penjaga hutan. Silakan kalau begitu. Terus kemudian sang penjaga hutan mulai melatih. Dibawalah di atas rumah, di atap yang tinggi. Kemudian dilatihlah untuk terbang. Anak elang itu kemudian dilatih untuk terbang. Dilempar. Lempar. Tapi ketika langsung cepat turun. Dan karena kandangnya dekat, dia langsung cepat pergi ke kandang. Seperti itu. Nggak jadi. Dia sudah merasa dia ini ayam, bukan lagi elang. Yang terjadi seperti itu. Terus kemudian sang penjaga hutan ini kemudian pakai satu trik. Bawa elang yang tadi itu pergi ke atas puncak gunung. Nggak cukup kalau cuma di atas rumah. Pergi ke atas puncak gunung lebih tinggi. Dan dia situ dia bawa elang itu. Kemudian elang itu dia katakan, terbanglah tinggi. Kamu ini punya langit, terbanglah tinggi. Kemudian sang penjaga itu mulai mengangkat elang itu. Sang elang, anak elang itu, dia melihat sekitar. Dia lihat di mana rumahnya, kandangnya, itu jauh sekali. Perjalanannya jauh sekali. Dia lihat itu ada elang yang lain yang terbang tinggi. Ketika sang penjaga hutan itu angkat tinggi-tinggi, lempar ke udara. Dan dia berusaha untuk terbang. Dan betul, pelan-pelan jadilah dia mulai terbang seperti elang yang lain. Saudara yang kasih Tuhan, sadar diri kita ini adalah anak Tuhan, bukan lagi anak dunia ini. Sama seperti tadi kita ini adalah elang yang bisa terbang tinggi. Kita ini bukan ayam yang terus terperangkap di dalam kandang. Kita ini adalah elang yang bisa terbang tinggi. Dan Tuhan menganugerahkan itu di dalam kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Menolong memampukan kita untuk berkata no terhadap dosa. Untuk hidup di dalam kemenangan. Untuk bertindak seperti yang Tuhan mau. Meniru dia, meniru Allah. Terbanglah tinggi. Anak-anak muda, jangan lupa identitasmu. Jangan jadi ayam, tapi jadilah elang. Di sekolah banyak sekali tantangan. Gadget yang kamu punya itu bisa dengan sekejap membuat kamu makin jauh daripada Tuhan. Apa yang jadi hobimu, favoritmu saat ini? Ingat kamu sudah ditebus. Ditebus dengan darah yang mahal. Darah Kristus yang tidak bercacat, bernoda itu telah tercurah di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Terbanglah tinggi. Jadilah berbeda. Hiduplah berbeda. Meniru Allah, bukan meniru dunia ini.